Bertambah usia seringkali berarti mengucapkan selamat tinggal. Mungkin di antara kita yang telah ada di antara kita, mungkin yang sudah kehilangan pasangan hidup atau menyaksikan teman satu persatu pergi ke rumah Bapa, atau mungkin kehilangan kemampuan yang dulu kita anggap biasa. Kehilangan ini nyata dan rasa kepedihan pasti berat. Tetapi di tengah semuanya itu, Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu." Gambar yang sebelumnya. Sekitar tahun, gambar ini pointernya nggak tahu nyala nggak ini? Nyala ya? Oh ya. Nah, sekitar tahun 1990-an diadakan satu pertandingan melukis dengan judul, semua peserta yang pelukis dikasih judul, yaitu mereka harus menggambar mengenai peace. Judul lukisan itu peace atau damai. Semua pelukis atau semua artis umumnya melukiskan padang rumput yang hijau, angin bertiup sepoi-sepoi basah, atau juga ada yang menggambarkan bunga-bunga di padang rumput. Tetapi pemenangnya adalah seorang artis yang melukiskan sebuah lukisan ini. Coba kita lihat lukisan ini. Judulnya adalah Damai, tapi di tengah badai. Di dalam lukisan ini terdapat beberapa gambar yang tersembunyi. Yang pertama adalah gambar seekor burung kecil berada dalam sarangnya, diam tenang di antara suara air terjun yang deras dan gemuruh air. Mana? Enggak kelihatan kok. Hah? Oh ya, ketutupan sama itu. Ya ampun. Mana? Nggak kelihatan. Sorry dah, nggak kelihatan. So anyway, gambar burung kecil itu tertutup. Itu kan kalian lihat ada dua air terjun, right? Nah, di belakang air terjun yang sebelah sana itu ada burung kecil yang sedang duduk berteduh di belakang daripada air terjun yang sangat gemuruh. Dan kalian lihat di sebelah sana itu ada gambar petir yang luar biasa. Tetapi kalau kalian lihat, nggak kelihatan lagi. Kalau kalian lihat di sebelah kiri itu ada batu karang. Kelihatan batu karang? Itu kelihatan wajah Yesus. Kelihatan di sebelah sana sekali? Ya. Oke, dari samping. Dan di sebelah air terjun yang sebelah kanan, itu nggak kelihatan dari sini, tapi kelihatan ada gambar salib. Angin kencang atau halilintar mungkin juga dialami oleh beberapa kita di sini. Tetapi gambar yang tersembunyi, yaitu wajah Yesus di batu karang, menggambarkan dia adalah batu karang yang teguh. Walaupun kita melalui macam-macam keadaan, kita tidak perlu takut. Karena bersama dia, kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti ada damai. Untuk berikutnya John, di Pengkhotbah 3, segala musim untuk musim, gambar untuk, ya. Pengkhotbah 3 ayat 1-8 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ketahuilah tante, Tuhan memegang kendali atas setiap musim kehidupan kita. Entah saat kita mengalami sukacita, kelimpahan,
Demikian juga tetapi di dalam hidup saat kita melewati masa-masa yang sulit, Tuhan menjadi pendamping om dan tante dan kita semua untuk di setiap musim yang kita lalui. Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, yaitu janji kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah, memelihara dan menopang umatnya dari masa tua hingga beruban, sampai masa tua sampai beruban. Di dalam Yesaya 46 ini Tuhan berjanji untuk menggendong, memikul, menyelamatkan, dan memberikan jaminan perlindungan secara total. Bahkan saat kekuatan fisik kita menurun, lansia tidak perlu khawatir atau takut. Yang pertama, kasih-Nya tidak pernah berubah. Ayat di atas menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Berarti kasih setia-Nya tetap sama. Terlepas dari seberapa usia kita atau seberapa lemah kondisi fisik kita. Yang kedua, Tuhan menanggung beban kita saat usia lanjut membawa keterbatasan. Tuhan berjanji untuk menggendong dan memikul. Ia mengambil alih beban hidup yang berat, memberikan kekuatan baru, dan memelihara hidup kita. Yang ketiga, jaminan keselamatan. Tuhan tidak hanya memelihara, tetapi juga menyelamatkan. Ia melindungi umatnya dari kesengsaraan, pencobaan, bahaya, dan menjadi jaminan utama hidup di masa tua. Oleh sebab itu, tetap setia sama Tuhan ya. Tetap setia sama Tuhan. Musim apapun yang kita lakukan, kita lalui, pegang terus erat-erat tangan Tuhan. Tuhan tidak akan melepaskan genggamannya kalau kita berpegang terus. Jadi tetap setia sama Tuhan ya. Yang keempat, Tuhan setia menggendong. Lansia sering mengalami penurunan fisik, namun janji Tuhan tetap sama. Dia yang menciptakan akan terus menanggung dan menyelamatkan, memberikan ketenangan di masa tua. Firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya karena Ia adalah Allah yang setia dan tidak berubah. Janjinya murni, pasti digenapi, dan melampaui waktu. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Manusia mungkin ingkar janji. Di antara kita semua mungkin ada yang pernah, ada orang sudah berjanji tapi janjinya dianggap enteng atau tidak digenapi, tetapi Tuhan tidak. Dunia seringkali menghargai seseorang hanya saat mereka masih muda, kuat, dan produktif. Namun Tuhan menegaskan, aku tetap Dia. Karakternya, kasih-Nya, kuasa-Nya tidak berkurang seiring bertambahnya usia om dan tante dan kita semua. Jadi, ini saya juga bicara untuk saya sendiri. Lepaskan kekhawatiran. Jika hari ini ada di antara kita yang merasa lelah, capek, ingatlah bahwa om tante kita semua tidak berjalan sendiri. Izinkan Tuhan memikul beban pikiran kita. Tuhan tidak pernah melepaskan genggamannya, tadi yang saya sudah katakan. Hanya karena kita sudah mulai melambat. Dia adalah Allah yang setia melampaui waktu.
Jadi di Yesaya 46 ayat 4 ini berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada 4 kata kerja di dalam Yesaya 46 ayat 4 ini. Ada 4 kata kerja yang sungguh luar biasa. Pertama, menggendong. Di dalam 1 ayat ini untuk Om dan Tante. Pertama, menggendong. Menggendong adalah menunjukkan kasih sayang dan perlindungan Allah yang menyertai sejak masa muda hingga rambut putih. Yang kedua, menanggung. Saat kita merasa lemah, Tuhan tidak membiarkan kita jalan sendiri. Kata kerja yang ketiga, memikul. Memikul menggambarkan kekuatan Allah yang menopang umatnya, seperti seorang yang mengangkat beban berat agar kita bisa terus berjalan. Kemudian kata kerja yang berikutnya adalah menyelamatkan. Kesetiaan Tuhan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik saat kita menua, tetapi Ia juga berjanji untuk terus menyelamatkan dan membebaskan kita hingga kekekalan. Keempat kata kerja ini menekankan bahwa Allah tidak pernah berubah dan tetap setia memelihara umatnya sepanjang usia kita. Om, Tante, dan kita semua, biarlah kita tetap setia sama Tuhan ya. Terus setia sama Tuhan sampai Tuhan memanggil kita pulang. Terus dekat-dekat sama Tuhan ya. Terus ikuti jalannya, baca firman Tuhan, berdoa. Kalau misalnya ada yang mengalami sakit, atau sedih, atau bingung, atau apa saja, gampang sekali, panggil nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kadang-kadang ada saatnya di mana rasanya kita gak bisa berdoa panjang-panjang. Kadang-kadang pikiran kita sudah terlalu begitu kalut. Gak tahu mesti mulai dari mana. Panggil nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. So pesan saya adalah terus dekat-dekat sama Tuhan ya. Jangan sekali-sekali menyimpang ke kiri dan ke kanan, terus berjalan di depan di path yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan yang kedua juga pesan saya, jangan lepaskan tangannya ya. Terus genggam, terus pegang tangan Tuhan Yesus ya. Dia akan terus menyertai Om, Tante, dan kita semua seperti janjinya yang tertulis di Yesaya 46 ayat 4. Saya punya renungan pendek saja. Boleh saya panggil Pastor Liu? Tapi, Pastor Liu maju Pastor Liu. Tapi, saya akan membacakan surat cinta Tuhan kepada anak-anaknya. Oke? Kalian dengar dan lihat di sana, ini surat cinta Tuhan khusus untuk anak-anaknya. Kita di semua sini anak-anaknya kan? Nah, ini adalah surat cinta Tuhan kepada kalian. Oke, John. Oke, John, I'm ready. Oh, tanpa musik, John, tanpa musik. Videonya tanpa musik. Nah, ini adalah surat cinta Tuhan kepada anak-anaknya. Anakku,
Mungkin engkau tidak mengenal aku, tetapi aku mengetahui segala sesuatu mengenai engkau. Aku tahu waktu engkau duduk atau berdiri. Aku mengenal setiap jalanmu, dan bahkan rambut di kepalamu terhitung semuanya. Aku menciptakan kamu menurut gambar Allah. Karena kamu hidup dan bergerak dan ada di dunia ini, kamu adalah keturunanku. Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau sebelum engkau keluar dari kandungan. Aku telah memilihmu ketika aku merencanakan penciptaanku. Mataku melihat selagi kamu bakal anak, karena dalam kitabku semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Aku telah menentukan waktu kelahiranmu, di mana kamu akan hidup. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Akulah yang membentuk buah pinggangmu dan yang menenun engkau dalam ibumu. Aku mengeluarkan engkau dari perut ibumu. Itu ditulis di Psalm 71. Aku disalah mengerti oleh mereka yang tidak mengenal aku. Aku tidak menjauh, tetapi aku adalah cerminan kasih seutuhnya. Lihat betapa besarnya kasihku kepadamu, sehingga kamu disebut anak-anakku, sebab akulah Bapamu. Bapa yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi aku, Bapamu yang di surga. Aku Bapa yang sempurna. Setiap pemberian yang baik datangnya daripadaku. Karena akulah yang menyediakan semua kebutuhanmu. Sebab rancangan-rancanganku ialah rancangan damai sejahtera untuk memberikanmu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Pikiranku terhadapmu tak terhitung banyaknya, seperti pasir di tepi pantai. Dan aku bersorak-sorai dengan nyanyian karena engkau. Aku tidak akan berhenti melakukan yang baik untukmu. Engkau adalah harta kesayanganku. Aku ingin membangun hubungan dengan engkau dengan sepenuh hati dan jiwaku. Dan aku ingin memperlihatkan kepadamu hal-hal yang besar. Apabila engkau mencari aku dengan sepenuh hatimu, engkau akan mendapatkan aku. Bersukacitalah karena aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Karena akulah yang memberikanmu keinginan-keinginan baik itu. Aku sanggup melakukan yang lebih besar daripada yang engkau bayangkan. Sebab akulah yang menganugerahkan penghiburan abadi. Aku juga adalah Bapa, sumber segala penghiburan. Saat engkau mengalami kesesakan, aku sangat dekat denganmu.
Seperti seorang gembala yang menggendong seekor domba, demikianlah aku menggendongmu dekat dengan hatiku. Suatu hari aku akan menghapus air matamu dan aku akan mengambil semua kesakitan dan sengsaramu di dalam dunia ini. Aku adalah Bapamu dan aku mengasihi kamu seperti aku mengasihi anakku Yesus. Sebab di dalam Yesus kasihku kepadamu dinyatakan. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Aku datang untuk mengatakan bahwa aku di pihakmu, bukan lawanmu. Dan aku ingin memberitahukan bahwa aku tidak menghitung dosa-dosamu. Yesus mati sehingga engkau dan aku dapat dipulihkan. Kematian Yesus adalah ekspresi kasihku kepadamu. Aku melepaskan semua yang kucintai demi untuk mendapatkan kasih-Mu. Apabila engkau menerima karunia anakku Yesus, berarti engkau menerima aku juga. Sebab tidak ada satupun yang dapat memisahkan engkau dari kasih-Ku. Pulanglah. Dan aku akan menunjukkan pesta terbesar yang pernah ada di surga. Aku adalah Bapa dan selamanya adalah Bapamu. Pertanyaanku adalah, apakah engkau mau menjadi anakku? Aku menunggumu. Tertanda Bapamu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati Om, Tante, dan kita semua. Terima kasih Melanie. Kita akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan akan kasih setiamu. Surat yang kau berikan kepada kami Tuhan, bahwa kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau mengangkat kami, Engkau mau mengangkat kami orang yang berdosa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami boleh dibebaskan dari dosa dan kami boleh disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memperhatikan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sesuai dengan Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Terima kasih Bapa untuk janjimu, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau terima ini ya Tuhan, dan kami mau terus memuji Engkau. Kami terus mau menyembah, memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan terima kasih akan kami sebagai anak-anak-Mu, karena kami boleh bersuka cita, kami boleh mendapat damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau lunch bersama. Bapa, biarlah Engkau berkati makanan yang telah tersedia ini. Kau berkati juga tangan-tangan yang sudah menyediakan atau mempersiapkan ini. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah pertolongan dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai Om, Tante, saudara-saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.